Roma pasal 5 ayat 10 dan 11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Selamat pagi Ibu Bapak, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit. Bersyukur bahwa hari ini kita kembali dapat menjalani kehidupan kita di hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pasti pernah melihat dua orang yang tidak memiliki relasi yang baik. Mereka tidak saling bertegur sapa dan tidak ada kasih di antara mereka. Tidak ada komunikasi, tidak ada kepedulian satu dengan yang lain. Bahkan mungkin kita bukan melihat saja, tapi mungkin kita juga pernah mengalami di mana relasi kita dengan seseorang tidak baik. Kita juga mengalami ketidakharmonisan, saling tidak bertegur sapa, tidak adanya komunikasi, tidak peduli, dan bahkan mungkin di dalam hati ada kebencian. Situasi atau kondisi yang berseteru, situasi atau kondisi yang tidak harmonis, tidak damai, sehingga kalau menginginkan relasi itu harmonis kembali, kalau menginginkan hubungan itu menjadi baik kembali, maka dua orang yang saling berseteru itu harus diperdamaikan. Dan ketika diperdamaikan, maka hubungan itu akan kembali menjadi baik. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita berpikir mengenai relasi kita dengan Tuhan, bukankah seperti itu? Ketika kita masih hidup di dalam dosa, kita dikuasai oleh keakuan kita. Kita hidup jauh dari Tuhan dan hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga sama, adalah orang yang berseteru dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah tidak harmonis, tidak ada relasi yang baik, sehingga kita harus diperdamaikan dengan Allah supaya tercipta relasi yang baik antara kita manusia ciptaan dengan Allah Sang Pencipta kita. Maka Yesus Kristus hadir dan telah melakukan karya pendamaian itu dengan mati di atas kayu salib. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itulah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Hubungan yang tadinya rusak dipulihkan kembali. Hubungan yang tadinya tidak harmonis menjadi harmonis kembali. Dan kita hidup di dalam pendamaian itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masalahnya adalah kalau kita sudah diperdamaikan, terus apa? Apakah hanya berhenti sampai di situ saja? Bapak Saudara yang terkasih, ternyata tidak. Jikalau kematian Kristus memperdamaikan kita dengan Allah, lebih-lebih sekarang katanya, kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah itu, tentunya kita akan berusaha, kita akan berjuang supaya hidup kita tetap selaras, tetap sepadan dengan pendamaian itu. Dalam arti hidup kita harus menunjukkan hidup seseorang yang telah mengalami pendamaian dengan Allah. Itu berarti hidup kita haruslah hidup yang menunjukkan bahwa kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Dan orang yang memiliki relasi yang baik dengan Allah, dekat, intim dengan Allah,
hidupnya adalah hidup yang menunjukkan kehendak-kehendak Allah di dalam kehidupannya. Hidup seorang yang telah diperdamaikan dengan Allah adalah hidup yang menyatakan kasih, yang menyatakan keadilan, yang menyatakan kebenaran, dan yang tentunya hidup yang juga menjadi pendamai bagi sekitar. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita adalah orang yang telah didamaikan dengan Allah, dan kita dipanggil untuk hidup di dalam pendamaian dengan Allah itu. Berarti kita harus menunjukkan kehidupan kita sebagai seseorang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mencoba dan kemudian berusaha untuk mewujudkan hidup sebagai orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Kita hadir menjadi utusan-utusan Allah yang menghadirkan damai di dalam dunia ini. Kita hadir menjadi utusan-utusan Allah yang menghadirkan kasih Allah yang mendamaikan itu di dalam dunia ini. Kita hadir menjadi utusan-utusan Allah yang menyatakan dan mewujudkan kehendak Allah, baik di dalam hidup kita maupun di dalam hidup sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur karena dahulu kami adalah seteru Allah. Dahulu kami adalah orang yang hidupnya adalah hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dahulu kami adalah orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tapi kami bersyukur karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan kemudian mati di atas kayu salib untuk mengerjakan karya pendamaian antara kami dengan Allah. Relasi atau hubungan yang rusak karena dosa dipulihkan kembali. Dan sekarang menjadi panggilan bagi setiap kami untuk hidup di dalam pendamaian dengan Allah itu. Dan kami juga dipanggil untuk menyatakan, mewujud nyatakan perdamaian itu dalam hidup keseharian kami. Tuhan, tolong kami, mampukanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini dan selamat menjalankan tugas kita sebagai orang-orang yang membawa damai di dalam kehidupan di dunia ini karena kita telah diperdamaikan dengan Allah.